Kenapa kita susah berhemat saat punya pendapatan sendiri? Bisa hemat uang, bisa hemat pendapatan yang kita punya, gaji setiap bulan itu jadi tantangan besar buat kita setelah punya kerjaan dan pendapatan. Sering banget kita jadi orang yang bukannya fokus sama tujuan keuangan di masa depan, tapi malah hambur-hamburan uang termasuk beli-beli barang tanpa pikir panjang gitu. Nah, orang-orang kayak kita yang masih sering lakuin ini tentunya bukan tanpa alasan kalau kita suka banget menghambur-hamburkan uang. Karena mungkin kita merasa punya kuasa atas uang yang kita punya sekarang. Entah alasan sebagai self reward lah, sebagai kesenangan dan hiburan karena kita udah kerja keras lah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi sebenarnya alasan kita kenapa susah berhemat ketika punya pendapatan itu apa sih? Kenapa kita susah mengontrol kemauan kita dan uang kita? Nah, di video kali ini kita akan bahas semuanya. Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Yang pertama adalah udah pasti nih, kita nggak bisa hemat karena nggak bisa mengelola keuangan. Nah, cara kita bisa mengelola keuangan ini penting banget buat kita perhatiin mulai dari sekarang. Karena dengan kita bisa mengelola uang dengan baik, kestabilan finansial yang kita punya bisa lebih terjaga gitu. Ingat bahwa kita itu hidup untuk masa depan, bukan masa lalu. Kalau sedari awal kita malah suka hambur-hamburan uang yang kita punya, padahal kita itu kerja keras banget nih buat dapetin itu semua. Lalu kita tetap mikirin kemauan tanpa mikirin apa yang sebenarnya kita butuhkan. Ya gak ada habisnya gitu. Yang ada kita akan selalu hidup serba kekurangan tanpa bisa dapetin kejayaan hidup di masa depan. Nah, apa aja sih hal yang perlu kita perhatiin dalam mengelola uang? Yang pertama, coba dengan cara budgeting di setiap kebutuhan yang kita punya setiap bulan. Terus mencoba benar-benar membeli barang atau sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan kemauan kita. Terus yang terakhir adalah mengelola hutang. Jangan sampai kita punya cicilan nih, tapi bikin kita capek karena harus mengeluarkan uang segitu banyaknya tiap bulan gitu. Buat bayar cicilan sampai kita sendiri nggak bisa nabung, atau bahkan nggak bisa nyukupin kebutuhan sehari-hari. Jadi penting banget buat tahu persis hutang mana yang bisa kita bayar, yang gak membebani hidup kita dan juga bermanfaat buat kehidupan kita. Nah, tanpa memperhatikan tentang mengelola keuangan ini, entah itu pengeluaran, pengendalian diri, dan juga hutang, seseorang gak akan pernah bisa dapetin kestabilan finansial. Yang kedua, rasa berkuasa atas uang yang kita miliki. Siapa di sini yang gak seneng coba akhirnya bisa kerja, bisa usaha, dan bisa dapetin pendapatan sendiri? Nah, selain seneng nih, perasaan punya kuasa atas uang yang kita miliki itu bakal lebih sering muncul kalau kita lagi pegang uang. Dan yang terjadi apa kalau kita gak bisa mengendalikan itu semua? Yang terjadi adalah banyaknya kemauan yang tumbuh dalam diri kita. Apalagi nih dengan canggihnya sosial media sekarang. Tanpa sadar, menurut penelitian kita tuh tiap hari hampir ngeliat 7.000 sampai 10.000 iklan tiap harinya. Dan karena itulah akan muncul banyaknya godaan yang bisa bikin kita nggak terkontrol. Punya uang dikit ngelihat iklan atau barang lagi promo murah, tanpa mikir panjang kita langsung beli. Dengan kayak gini akan nimbulin kita perilaku belanja impulsif, yaitu belanja karena menuruti keinginan, bukan kebutuhan. Akhirnya kita malah jadi sering boros gitu, dan mengabaikan betapa bernilainya sebuah uang ketika masih bisa pegang uang itu. Mulai dari sekarang kita tuh harus berpikir nih buat ngumpulin dan ngeluarin uang itu berdasarkan efek jangka panjangnya. Misal beli barang nih, apakah benar-benar butuh barang itu? Apakah barang-barang itu akan berfungsi di kehidupan kita? Apakah barang-barang itu worth it buat kita? Karena kalau enggak, ya buat apa dong susah-susah kerja ngumpulin uang buat beli barang-barang yang gak berguna gitu. Make sense kan? Kita tuh harus mulai menghargai tenaga kita yang udah susah payah banget nih buat kerja, dengan membeli barang-barang yang emang bermanfaat buat kita gitu. Yang ketiga, mengincar barang-barang yang diinginkan sebelumnya. Nah, ini tuh momok banget buat finansial kita. Salah satu hal yang sering kita terjebak adalah rasa-rasa ingin memiliki sesuatu tanpa kita perhatiin banget dari segi fungsionalnya. Contohnya adalah ini. Kerja habis-habisan buat dapetin uang lalu dikeluarkan untuk membeli barang-barang yang kita inginkan sebelumnya. Well, sebenarnya nggak apa-apa banget buat sesekali nurutin keinginan kita, atau bisa dibilang zaman sekarang adalah self reward gitu.
Tapi kalau kita jadi nggak bijak terhadap uang kita dengan terus-menerus mengambil keputusan yang salah dengan keuangan kita buat beli barang-barang yang kita pengen aja, ya jangan tanya kenapa uang lu selalu habis gitu. Jangan tanya kenapa uang lu nggak ada padahal udah kerja. Coba aja inget-inget kemarin di kos udah masak nasi nih misalnya, malah makan di luar. Misal kemarin ngobrol sama temen gak kerasa udah sebat sampai nyepur banget tuh sebatnya. Habis 2 bungkus surya dan lo masih kepikiran uang lo ada di mana gitu. Nah semua hal kayak gitu tuh gak akan pernah kepikiran sebelumnya karena gak pernah lo catet atau lo budgeting. Jadi makanya kita ngerasa gak punya apa-apa di akhir bulan padahal uangnya habis buat beli barang-barang atau keinginan-keinginan yang gak perlu. Dan gak jarang kita tuh sampai lupa udah beli apa aja karena nurutin keinginan kita. Yang keempat adalah self reward tai anjing. Ayo di sini siapa yang masih sering banget beli-beli sesuatu, datang ke tempat hiburan tiap hari pulang kerja nongkrong sana sini. Seminggu sekali liburan ke tempat-tempat yang mahal. Gimana uangnya masih aman? Self reward tai anjing emang. Gak jarang nih kita tuh sering mengikuti keinginan kita tuh dengan mengatasnamakan self reward ini. Kita ngerasa udah capek banget kerja, letih banget nih kerja. Bosen banget kalau pulang dari kerjaan itu tuh nggak langsung ke rumah gitu. Maunya mau nongkrong sama teman-teman dulu hampir setiap hari. Lo harus ngerti bahwa nasihat finansial itu ada yang pernah bilang kalau lo nggak punya uang lebih baik lo pulang. Dari sini apa sih yang bisa kita ambil? Kita harus banget sadar bahwa dengan kita keluar misal main, ke mall, ketemu temen kayak apalagi hiburan, itu beneran kita itu pasti ngeluarin uang gitu. Nah kalau lu mengatasnamakan hal kecil kayak keluar kayak gini itu sebagai self reward terus, ya nggak salah kalau lu sampai sekarang di akhir bulan jadi kekurangan, sering minjem temen, sering nggak cukup. Pokoknya jangan protes deh kalau gaya hidup kita tuh kayak gini gitu. Karena apa yang lu tanamkan di pikiran lu buat terus ngikutin keinginan lu, ya hasilnya ini nih, kita jadi kekurangan. Lalu apa yang sebaiknya kita lakuin sih? Ya kembali lagi ke quotes yang tadi yang bilang kalau lu nggak punya uang ya pulang aja gitu. Jangan hambur-hamburin dan ngikutin apa yang dipengin otak lo buat ngeluarin uang di luar. Mending di rumah diem, makan, nyari hiburan di rumah, nambah skill misalnya, baca buku misalnya, atau banyak kegiatan lainnya yang bisa bikin lo bisa hemat gitu. Yang kelima adalah perjudian. Salah satu hal paling konyol yang gue temuin baru-baru ini adalah transaksi judi online yang udah nyampe 200 triliun di tahun 2023 kemarin, bahkan sampai sekarang gitu. Bisa bayangin gak betapa banyaknya 200 triliun itu? Gila gak? Betapa mirisnya masyarakat Konoha yang terkena jebakan-jebakan ini dari berbagai lapisan masyarakat, terutama kaum pas-pasan yang masih sempet-sempetnya berpikir mencari keuntungan dari bermain judi. Yang ada apa? Ada banyak orang yang pada akhirnya jual inilah jual itulah buat memenuhi hasratnya bermain judi. Mungkin habis kalah puluhan juta, makanya dia pengen balikin sampai jual barang-barang atau bahkan aset yang mereka punya. Malah nyatanya lost streak dan akhirnya ya bangkrut gitu. Belum kalau punya keluarga, nambah lagi masalah, dicerain istri lah, keluarganya jadi susah lah, dan masih banyak lagi kekonyolan akibat judi online ini. Di lingkungan kita akan selalu ada orang yang melakukan ini, dan salah satu hal yang akan menyelamatkan diri kita adalah ya kita harus tetap waras bahwa situs-situs judi online ini dibuat juga sama orang. Kalau lo naruh duit di sana ya pasti orang yang bikin situs judi tersebut bukan buat seneng-seneng atau bahkan buat gabut doang, enggak gitu. Mereka juga nyari duit di situ dengan cara merampas uang yang lo masukin di situ. Jadi kalau lo masih waras akan hal ini ya seenggaknya uang lo aman. Tapi gua akui masih banyak banget yang terjebak dan kebanyakan dari kalangan menengah, terutama umur-umur yang udah mulai nggak muda, yang minim literasi keuangan atau bahkan literasi tentang perjudian online ini. So buat lo anak muda, semoga lo gak terpapar oleh fenomena ini sehingga lo gak perlu repot-repot terjebak dalam sesatnya perjudian. Nah itu tadi adalah 5 alasan kenapa kita susah berhemat waktu kita punya pendapatan. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.